Apa yang hari ini kita anggap sesuatu yang kayak kekalahan, suatu musibah, satu kesulitan, suatu hari nanti ketika kita paham, kita akan mengatakan itu nikmat. Dengan satu syarat, gimana pun kondisi yang kita alami sekarang, jangan keluar dari jalur yang Allah ridhoi. Itu aja syaratnya. Kenapa? Karena kalau kita udah ngelanggar, gimana pun kita sekarang lagi dapat nikmat banyak, terus kita melakukan dosa yang Allah nggak suka, nikmat itu bisa berubah musibah. Sebaliknya, ada musibah, kita masih on the track, musibah itu bisa berubah menjadi nikmat. Syarat yang Allah minta dari kita cuma satu itu, jangan melanggar, jangan bikin dosa, jangan ngecewain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doang. Udah gitu bertahan aja, Allah kasih kejutan-kejutan yang sangat banyak dalam hidup kita. Di antara hadis kangennya Allah kepada kita tuh, Allah kalau kangen kepada hambanya dikasih ujian. Hamba yang kayak gimana? Hamba yang kalau gak dikasih ujian gak deket sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama kita, yang gak dekat sama Allah nih, suka lupa sama Allah, Allah kasih kita ujian. Kenapa? Allah kangen dengerin curhat kita di sepertiga malam. Allah kangen ngeliatin kita menangis dan manja kepada Allah. Allah kangen kita bangun tengah malam atau sepertiga malam berdoa kepada Allah. Allah kangen kita berdiri dan sujud dengan waktu yang lama. Kadang-kadang sujudnya setengah jam, saking lagi berserah diri kepada Allah. Allah kangen, makanya dikasih ujian dikit. Tapi ujian yang dikasih ke kita tuh sedikit dibandingkan yang Allah hindarkan dari kita. Kami semua milik-Mu ya Allah, dan pasti kami semua akan kembali kepadamu. Pasti ya Allah, kami akan kembali kepadamu ya Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun, pasti kami akan kembali kepadamu ya Allah. Cepat ataupun lambat, sekarang ataupun nanti, hari ini ataupun esok, ataupun suatu saat, pasti semua kami pasti akan merasakan kematian yang pernah dirasakan orang-orang sebelum kami ya Allah. Kami takut ketika kami kembali kepadamu dalam keadaan kotor ya Allah. Kami takut ketika kami kembali kepadamu, Engkau belum menerima taubat-taubat kami ya Allah. Kami takut ketika kami kembali kepadamu, kembalinya kami di hari yang paling celaka dalam hidup kami ya Allah. Kami takut kembali kepadamu dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kami, maafkanlah kekurangan dari amal-amal kami hari ini ya Allah. Dan terimalah ketika kita bikin dosa, kita gak sholat, kita banyak maksiat, kita sombong, kita ingkar, kita gak ngerti agama, kita menjauh dari kebaikan, Allah gak ninggalin kita, masih ditolong. Apa buktinya? Buktinya sekarang kita bisa hijrah. Siapa yang bikin kita hijrah kalau bukan Allah? Buktinya kita akhirnya sadar untuk taubat. Siapa yang menyadarkan kita kalau bukan Allah? Kok telat banget sih Ustaz dia sadarin? Enggak, dari sejak kita bikin dosa itu Allah udah menyadarkan kita. Kita aja yang keras kepala, menolak peringatan dari Allah, menolak nasihat dari Allah, sering datang kepada kita. Tapi Allah gak pernah meninggalkan kita. Padahal kita dosanya tuh cukup banyak, gak ditinggalin sama Allah. Udah banyak dosa masih dipanggil sama Allah. Dipanggil loh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat. Nabi bilang gini, tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Dan aku juga mencintainya. Kata para sahabat, para nabi ya Rasul. Kata Rasul, kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah. Mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Mereka dapat wahyu dari Allah. Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa. Wajar dicintai oleh Allah. Tapi bukan itu maksud saya. Kalau gitu, para sahabat-sahabat nabi seperti kami ya Rasul. Kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian. Wajar jika aku mencintai kalian karena kalian bertemu dengan aku. Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mukjizatku. Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku. Kenapa kita gampang kecewa sama makhluk? Karena kita terlalu banyak menggantungkan hidup sama orang itu. Kalau kita bergantungnya ke Allah, gak gampang kecewa sama makhluk. Sedikit aja kehidupan kita jadi gak nyaman, kita akan jadikan dia sebagai kambing hitam. Kita salahkan dia, kita kecewa sama dia. Tapi kalau kita bergantungnya ke Allah, ke makhluk, justru kita pengennya berbuat baik, bukan mendapatkan kebaikan.
Kalau kepada makhluk kita pengen memberi, bukan diberi. Kalau memberi nggak ada kecewanya. Kecewa nggak kita mau bantu teman nggak mau dibantu. Gua kecewa banget sama dia, kenapa? Dia nggak mau nerima pinjaman duit dari gua. Kan jarang ya, ada yang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan manusia, mindset kita adalah kita emang pengen berbuat baik sama dia, pengen memberi, susah kecewa sama orang. Tapi kalau kita pengen dapetin sesuatu, gampang banget kecewa sama orang. Orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh harusnya sih nggak ada bete-nya. Hidupnya tuh nggak ada istilah, aduh hari ini gue kayak rugi banget nih. Nggak ada orang beriman rugi. Kalau dia diuji, dia bersabar, dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji, ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Allah menyebutkan 3 varian ujian kan. Ba'sa, dharra, zulzilu. Ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis. Dan ujian zulzilu, ujian perasaan, termasuk diputusin. Atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain. Bukankah Allah bilang wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar kalau dia sabar. Laki-laki yang siap menghalalkan hubungan berarti dia laki-laki yang lebih tulus, serius, dan sejati cintanya. Karena kalau dia gak sejati, pasti dia akan takut dengan tanggung jawab pernikahan. Kalau dia sejati, dia akan ambil tanggung jawab itu. Bukan cuma pengen serunya doang, tapi juga mengambil amanah dan tanggung jawabnya. Makanya kalau diputusin, diselingkuhin, ditinggalin, dikhianatin segala macam dalam hubungan-hubungan yang selama ini kita alamin, memang hubungan kita tidak melibatkan Allah. Justru Allah menyelamatkan kita dari lebih banyak lagi masalah dengan cara seperti itu. Solusinya halalin aja. Kalau kita mungkin udah siap nih menghalalkan, pasangan juga udah siap, tinggal ngelobi calon mertua. Para sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Mau nggak kalian aku tunjukin amalan yang bisa bikin dosa kalian dihapuskan dan kemuliaan kalian diangkat, ditinggikan? Para sahabat jawabnya, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Amal apa itu ya Rasulullah? Jadi tongkrongan Nabi dengan para sahabat itu keren gitu. Jadi nongkrong dapat ilmu, dapat manfaat, dapat kebaikan. Jadi sambil nongkrong mereka ngomongnya santai tapi dapat banyak kebaikan. Apa jawaban Nabi? Ternyata amal yang bisa bikin dosa kita dihapusin dan kemuliaan kita ditinggiin sama Allah di dunia dan di akhirat itu, 1, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Misalnya 1, biasanya ulama hadis bilang alal makarih ini pas lagi dingin. Jadi kita tetap menyempurnakan wudu walaupun dingin-dingin. Contohnya subuh. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Karena dengan kekuatan iman itulah kami bertahan. Kami tidak bertahan karena fisik kami yang kuat. Kami tidak mampu bertahan karena uang kami yang banyak. Kami bertahan dalam satu ujian jika iman kami kuat kepada Engkau ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah. Terutama ketika kami merasa lemah, sendiri dan tidak berdaya. Saat itulah dekap kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dekap kami dengan kasih sayang-Mu sebagaimana Engkau mendekap Rasulullah SAW. Pegang kami erat ya Allah. Ketika kami akan terjatuh, janganlah Engkau tinggalkan kami di saat-saat kami paling lemah. Janganlah Engkau tinggalkan kami di saat kami gamang dan bingung. Temani kami ya Allah. Beri kami petunjuk ya Allah. Genggamlah hati kami ketika kami dalam keadaan rapuh, ketika kami dalam keadaan galau, ketika kami dalam keadaan lemah.